Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law tahalu juhra dhabbin tabi'tumuhum. Qalu al-yahuda wan nasara qala faman. Hadis muttafaqun alaih. Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. La tattabi'unna, sungguh kalian nanti akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibron bi shibrin, sungguh kalian nanti akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Artinya setahap demi setahap, tidak langsung. Hatta lau tahalu juhra dhabbin, sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, tapi tumuhum, kalian pun akan mengikuti jejak langkah mereka. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang sebelum kalian itu? Al-Yahuda wan Nasara, apakah mereka adalah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Qala faman, lantas siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, ini disampaikan oleh Rasulullah kurang lebih 1450 tahun yang lalu. Rasulullah dengan petunjuk wahyu memberikan pernyataan bahwa umat Islam pada akhirnya nanti akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi caranya tidak langsung drastis, melainkan setahap demi setahap. Para jamaah sekalian rahmatullah, seorang pendiri organisasi besar di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pernah menyatakan tidak mustahil Islam akan lenyap dari Indonesia, tetapi tidak mungkin dari dunia. Ya, ini pernyataan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu di media sosial saya membaca tulisan Profesor Karim dari Jogja. Beliau menulis dengan judul Islam akan pamit dari Indonesia. Pernyataan beliau ini diungkapkan dengan mengemukakan data historis, data sejarah. Yang pertama diungkapkan sejarah Andalusia. Andalusia itu sebuah negeri di Eropa yang dulunya sangat terkenal karena itu merupakan wilayah yang dihuni hampir 100% umat Islam. Jadi umat Islam di negeri Andalusia itu pernah berkuasa selama kurang lebih 800 tahun. Tetapi kemudian akhirnya mereka lengah. Lalu Andalusia kemudian digeser oleh orang non-Islam hingga sekarang. Masjid yang sangat terkenal
akhirnya berubah menjadi museum. Yang dulunya kalau orang masuk ke dalam masjid harus lepas sandal, lepas sepatu, tetapi kemudian mereka masuk sebagaimana pada umumnya ketika masuk ke museum-museum. Afrika Timur juga demikian. Diungkapkan oleh beliau yang dulunya lebih dari 90% penduduknya beragama Islam. Tetapi kemudian sirna. Filipina yang dulunya bernama Manila itu juga demikian. Pada akhirnya kemudian tinggal 2%. Kemudian Singapura yang dulunya 93%, sekarang tinggal 13%. Indonesia di tahun 60-an, 70-an, jumlah umat Islam 95%. Kemudian sekarang kurang lebih sudah turun 10%. Dalam waktu 50 tahun turun kira-kira 10%, sehingga tinggal kurang lebih 85%. Kalau kemudian 50 tahun turun 10%, berarti 50 tahun ke depan kira-kira nanti akan turun lagi menjadi 75%. Begitu seterusnya. Kalau kemudian setiap 50 tahun turun 10%, pada akhirnya tidak mustahil, akhirnya semakin bertambah tahun semakin bertambah kurang jumlah umat Islam. Kalau semakin bertambah kurang, pada gilirannya tidak mustahil sinyalemen Profesor Karim, Islam akan pamit dari Indonesia.